Minggu 15 Mei 2022 adalah Minggu Paskah kelima. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ada awal, ada akhir, ada kedatangan, ada pula kepergian. Tidak ada di dunia fana sesuatu yang tetap ada. Segala sesuatu menghadirkan sekaligus keberadaan dan ketiadaan. Inilah tanda pasti dari kefanaan. Kehadiran Yesus di dunia sudah dinubuatkan sejak awal mula dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kehadiran Yesus bukanlah kehadiran tanpa pemahaman dari pihak umat manusia. Umat manusia sejak awal keberadaannya sudah memandang keilahian di dalam hidupnya. Secara khusus, umat pilihan Allah telah menerima pernyataan Allah akan kehadiran Sang Mesias. Bagaikan gelas dan tutupnya, kehadiran Yesus dan kerinduan akan Sang Mesias bercumbu. Hidup manusiawi Yesus dalam sabda dan karyanya menyembunyikan keilahian. Dengan kata lain, keilahian terbungkus dalam kemanusiaan Yesus. Oleh karena itu, bercumbunya kehadiran Yesus dan kerinduan akan Sang Mesias merupakan suatu proses di mana pada akhirnya melalui para murid Yesus, kemesiasan yang dinubuatkan sejak awal mula disadari sepenuhnya oleh umat manusia. Ketertundukan hidup umat manusia di hadapan keilahian Yesus masih diselimuti oleh misteri ilahi dalam hidup umat manusia. Berbagai peristiwa penampakan yang menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut tidak serta-merta melanggengkan kebersamaan para murid dengan Yesus. Bahwa penyaliban dan pemakaman tidak mengakhiri kebersamaan itu tidak dapat dipungkiri oleh karena kebangkitan Yesus. Tetapi kepergian Yesus yang dinyatakannya sendiri menandakan bahwa kebersamaan di dunia fana ini akan segera berakhir. Apakah ini menandakan bahwa keilahian tidak dapat terus berada dalam kefanaan, atau keilahian tidak dapat menyatu dalam kefanaan? Atau hancurkah kefanaan di dalam keilahian yang merengkuhnya? Aku tidak tahu pasti, seperti kepastian bahwa gula rasanya manis. Tetapi aku tahu pasti bahwa wedang kopi dicampur dengan gula secukupnya akan terasa manis. Karena setiap hari aku dapat membuat wedang kopi manis sampai 7 gelas. Aku hanya tahu pasti bahwa gagasan keilahian memuat pengertian segala sesuatu yang melampaui yang ada secara indrawi. Sejak awal mula keberadaannya, umat manusia memiliki dan memahami keilahian sebagai yang melampaui segala sesuatu. Sama halnya seperti yang lain, aku sekadar meyakininya, tidak dapat membuktikannya secara indrawi.
Keyakinanku menyatakan bahwa kefanaan tidak hancur tatkala yang ilahi menyatukan dirinya. Penyatuan ini merupakan kehendak dari Sang Pencipta kefanaan. Sang Pencipta tentunya tidak dapat mengingkari dirinya sendiri dengan menghancurkan kefanaan, sebab bagaimanapun kefanaan itu memancarkan keilahian, yakni dirinya sendiri sebagai Sang Pencipta. Kehadiran Yesus yang bangkit menyatakan bagaimana keilahian itu sungguh menyatu di dalam kefanaan. Dalam kemanusiaan, keilahian itu diketahui hadir oleh umat manusia dan tentunya seluruh alam ciptaan. Dalam kemanusiaan, keilahian dipahami dan diterima. Dalam kemanusiaan pula, keilahian mengkomunikasikan diri kepada umat manusia. Apakah dengan penyatuan itu kefanaan menjadi tiada dan menjadi ilahi? Bangkitan Yesus memberiku pengertian tentang penyatuan yang fana dan yang ilahi. Kefanaan tiada menjadi tiada dan tidak menjadi ilahi. Secara hakiki, kefanaan tetaplah kefanaan. Segala sesuatu yang fana mengalami keberadaan dan ketiadaan. Itu berlaku bagi hidup manusia yang fana. Ia dikandung, dilahirkan, dan mengalami kematian. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kehidupan tidak berakhir di dalam kefanaan itu. Kematian bukanlah akhir. Sebagaimana kefanaan menyediakan gagasan akan keberlanjutan, kematian merupakan awal dari sesuatu, yakni kehidupan kekal. Dari penampakan Yesus aku memahami bahwa kehidupan kekal itu tidak terlepas dari kehidupan fana. Ini tentu selaras dengan gagasan yang tersedia tentang masa lalu yang membentuk dan menentukan masa kini dan masa depan. Kesatuan yang fana dan yang ilahi tidaklah saling meniadakan satu sama lain dan membentuk sesuatu yang baru. Kesatuan itu merupakan kebersamaan, sebagaimana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyatukan diri dalam perkawinan. Mereka saling mengenal dan menyatukan gerak langkah hidup bersama. Demikian pula kebersamaan yang fana dan yang ilahi, tentu gerak awal dan inisiatornya adalah yang ilahi. Ini seperti seorang ayah yang menggandeng anak-anaknya. Nubuat kepergian Yesus yang disampaikannya sendiri tidak menunjukkan padaku bahwa Yesus meninggalkan kefanaan. Yesus tidak akan meninggalkan para muridnya. Ia akan kembali sebagaimana kehidupan hakikinya dalam keilahian. Ini aku pahami dari sabda Yesus, dipermuliakan. Bapa dipermuliakan di dalam Yesus dan Yesus dipermuliakan di dalam Bapa. Kemuliaan ilahi tampaknya tidak terkait dengan tempat. Kemuliaan ilahi tidak dapat dipikirkan dalam kerangka ruang dan waktu. Ada keterpisahan dan batas yang jelas antara kefanaan dan keilahian. Namun kata batas di sini tersedia dengan mengacu pada dua hal dalam satu bidang yang terpisah. Gambarannya seperti dua ruangan yang dipisahkan dengan sebuah tembok. Kefanaan dan keilahian berada dalam satu rengkuhan keilahian, tetapi keduanya tetap terpisah. Kefanaan tidak mungkin menggapai keilahian. Secara konkret aku sadari bahwa aku tidak dapat memikirkan tentang keilahian tanpa gambaran atau gagasan yang tersedia di dalam kefanaan. Disinilah batas jelas dalam pemikiran atau refleksiku. Dalam kerangka keilmuan sekarang yang sudah berkembang pesat, kepergian Yesus itu pun tidak dapat diketahui. Tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, demikian juga kepada para murid dan orang sekarang, bahwa perkataan Yesus tentang kemana dia pergi ditujukan. Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu kemana Yesus pergi. Sampai sekarang pun tidak mungkin orang pergi kemana Yesus pergi. Sabda Yesus, ke tempat aku pergi
tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Sebelum pergi dan meninggalkan para muridnya, Yesus meninggalkan wasiat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menarik aku perhatikan bahwa wasiat Yesus itu terkait dengan identitas para murid. Mereka adalah para murid Yesus. Identitas yang menentukan bahwa mereka adalah para murid Yesus adalah saling mengasihi. Dapat dikatakan pula bahwa saling mengasihi menjadi ciri yang dikenali orang lain terhadap mereka. Kunci atau landasan dari saling mengasihi di antara para murid Yesus adalah rahmat kasih yang telah mereka terima dari Sang Guru sendiri, yakni Yesus. Disabdakan Yesus, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wasiat Yesus itu pun kiranya berlaku bagi umat beriman sepanjang masa di seluruh dunia. Umat beriman seharusnya menghayati hidup tidak hanya sendiri-sendiri, tetapi juga dalam kebersamaan para murid Yesus dengan saling mengasihi. Penghayatan kasih ini tidaklah meminggirkan adanya perbedaan pendapat. Penghayatan kasih ini tidak meminggirkan adanya perbedaan cara hidup secara konkret. Yang menjadi perhatianku terkait saling mengasihi adalah bagaimana Yesus mengasihi para muridnya. Kasih Yesus dijadikan landasan bagi para murid untuk saling mengasihi. Wasiat diberikan tidak lama setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus. Itu berarti berbagai peristiwa kebersamaan bersama Yesus masih melekat di dalam batin para murid. Saat-saat sebelum penangkapan Yesus tentu masih teringat jelas di benak para murid. Mereka tentu masih ingat betul bagaimana guru mereka justru mencuci kaki mereka satu persatu. Mencuci kaki sebelum masuk rumah dan terlibat dalam perjamuan makan merupakan kewajiban seorang budak, tetapi Yesus melakukannya. Para murid tentu masih ingat betul bahwa Yesus melakukannya karena Yesus mengasihi mereka. Para murid pun tentu masih ingat bagaimana tindakan Yesus saat perjamuan makan bersama dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa pernyataan Yesus saat membagi roti dan anggur merangkum keseluruhan hidup Yesus bagi mereka. Tentu penyiksaan, kematian, dan penguburan Yesus masih sangat mereka ingat. Kini mereka mengalami bahwa Yesus hidup dan bersama mereka kembali. Tentulah para murid tidak meragukan sama sekali betapa mereka sungguh dikasihi oleh Yesus. Kasih Yesus itulah yang seharusnya sungguh hidup dan berkembang di tengah para murid sepanjang masa di seluruh dunia. Yesus rela menjadi budak bagi para murid agar mereka menjadi bersih karena Yesus sungguh mengasihi mereka. Apakah ini menjadi sikap dan tindakan para murid Yesus? Bersediakah umat beriman menjadi budak bagi sesamanya karena kasih? Orang yang mengasihi adalah orang yang memberi dengan tulus. Orang yang mengasihi tidaklah mengharapkan balasan setimpal dari sesamanya. Paling sulit kurasakan adalah batin dan pikiran menjadi tulus. Meski mulut dan ekspresi badan menunjukkan ketulusan, namun seringkali batin dan pikiran tetap mengharapkan balasan atas pemberianku. Sampai di sini aku merenungkan pembalasan atas kebaikanku terhadap sesama. Merujuk pada landasan saling mengasihi di antara para murid, aku pikir Yesus mengharapkan sungguh
bahwa kasihnya dapat melekat dan berkembang di antara para murid. Kiranya ini setimpal dengan hidup Yesus yang telah diberikannya kepada mereka. Aku pikir aku harus menjadi seperti Yesus. Aku mengharapkan balasan dari orang lain atas kebaikanku kepadanya, tetapi dalam bentuk bahwa orang tersebut pun tulus dalam kebaikan terhadap sesamanya. Dengan demikian aku memikirkan bagaimana kasih itu tumbuh dan berkembang. Kasih akan tumbuh pada diri seseorang tatkala tumbuhan kasih disirami, dipupuk dan dirawat dengan kasih pula. Tumbuhan kasih yang potensial pada setiap insan harus dilingkupi dengan ketulusan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, aku yakin bahwa potensi kasih dalam setiap insan akan berkembang dan menghasilkan banyak buah. Buah yang dihasilkan tentunya berupa sikap dan tindakan kasih untuk menumbuh kembangkan potensi kasih pada sesamanya. Itulah yang kurenungkan terkait wasiat Yesus untuk saling mengasihi di antara para muridnya. Semoga umat beriman pun merasakan kasih tatkala berkumpul bersama. Berkat Tuhan. Amin.